persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk menjamah setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami sangat rindu, kami haus akan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kesegaran jiwa yang baru ya Bapa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Kita ulangi lagi dari awal, sama-sama katakan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi.
Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari kita ulangi dari awal lebih dalam lagi dengan segenap hati. Ku datang ke hadiratmu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Mari sembah Dia. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Kau Allah kami Yesus, tempat kami bersandar berserah. Allah yang selalu kami puja dan sembah, layak terima hormat pujian. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, naikkan syukurmu semua. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya sembah dengan kasih. Ku sembah kau. Mari jemaat saja yang sembah Tuhan. Biarlah jemaat saja menaikkan pujian bagi Yesus. Haleluya. Oh, lama-lama ku sembah kau di tempat yang maha. Haleluya. Mari sekali lagi jemaat saja nyanyikan bersama lebih lembut lagi, katakan ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku.
bagi Raja kami. Mari angkat suara kita sembah Dia. Hurana malabaya papa takana malabaye takanaye. Oh haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus Tuhan kami puji, Yesus Tuhan kami sembah. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kami selamanya akan menyembah-Mu, kami selamanya akan tinggikan-Mu. Hurana malabaya papa takara lamaya sande. Hurana malabaya papa 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 papa. Oh Yesus Tuhan, kami datang membawa korban syukur. Kami datang membawa hati yang menyembah. Terpujilah nama-Mu. Syakana malabalai rapatakana malabayasi. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama dari awal nyatakan kerinduan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita ulangi lagi dari awal, sama-sama katakan. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari serukan Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus.
Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyaksikan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, serukan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, segalanya. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hatiku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah,
naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Mari bersyukur saudaraku, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan, terima kasih. Kami boleh ya Tuhan berada di menara doa. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah. Bahkan Tuhan, Kau izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Mendapatkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Untuk pengurapan-Mu yang khusus, yang Kau sedang limpahkan buat setiap kami. Turunkan urapan-Mu ya Tuhan. Turunkan urapan-Mu. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Bukan cuma dipenuhi, curahkan sampai berlimpah-limpah pengurapan itu. Sehingga kami bisa mengalirkan ya Tuhan kehidupan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Ya Tuhan, melalui kehidupan kami. Tuhan, pakai hidup kami, percayakan kami Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Aku berdoa untuk anak-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Tuhan, aku mohon Tuhan berkat-Mu apapun yang dikerjakan untuk setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan buat berhasil. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini mungkin dalam minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana ya kan mengubah kehidupan yang kewalahan, overwhelm, ya kan, menjadi hidup yang berkelimpahan, overflow, ya, yang mengalir, saudaraku. Karena memang Tuhan tuh ingin, ya kan, panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan kita jadi orang-orang yang kewalahan, ya kan, atau stres. Ya, kewalahan banyak gawe, yuk nggak ada waktu lagi, nggak punya uang, nggak punya apa, kayak sebab nggak ada kekuatan semuanya, saudaraku. Nah, dalam minggu ini kita akan belajar, saudara, dan saat ini kita akan belajar tentang kebiasaan apa, ya kan? Ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang diperlukan untuk mengubah hidup yang kewalahan, ya kan, menjadi hidup yang berkelimpahan. Saudara mau menjalani hidup yang berkelimpahan? Karena Tuhan katakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau iblis itu datang untuk bikin kita hidupnya kewalahan. Mencuri kan bikin kita gak punya apa-apa, berpikir gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, selalu kurang. Itu mindset yang ditaruh iblis atau musuh. Shortage mindset. Mentalitasnya kurang aja. Nggak bisa, nggak mampu, ya kan, nggak sanggup. Itu
Itu ya mindset yang mau dibentuk oleh musuh. Tapi Tuhan katakan begini, aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini namanya surplus mindset, ya kan? Yang kelimpahan. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak saudaraku, hari ini kebiasaan apa yang perlu? Bersyukur. Simpel kan saudara? Simpel banget. Ya, kebiasaan penting yang mengubah pikiran dan kehidupan kita. Ya kan? Dari hidup yang kewalahan menjadi hidup yang berkelimpahan. Kebiasaan ini harus kita bangun dengan bersyukur. Untuk bisa bersyukur saudaraku, itu gak mudah. Kita sih mah udah tahu sejak jadi Kristen masuk gereja pertama. Waktu sekolah minggu pun guru-guru sekolah minggu ajarin kita untuk bersyukur. Jangan mengeluh. Tetapi saudaraku, untuk pelaksanaannya seringkali sulit. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tentang hakikat ini, kebenaran ini. Saudaraku, saya ingin bagikan tentang, ya sebenarnya ada 3 kebenaran besar dari alur perjalanan daripada rohani kita. Saudara, yang pertama kita harus ngerti tentang sumber atau source. Saudara, source, ya. Katakan source. Source itu sumber, ya kan? Yang kedua adalah supply-nya. Katakan supply. Ya, yang ketiga surplus. Ya, yang keempat baru apa? Overflow. Apa maksudnya saudaraku? Saya tuh ingin ajak saudara untuk melihat dari Mazmur pasal 23. Ya, Daud dia berkata begini, Tuhan adalah gembalaku. Itu yang sumber, source. Sepanjang Tuhan adalah sumber buat hidup kita, kita percaya supply-nya tidak terbatas. Itu kan, source baru supply. Tergantung sekarang source. Banyak kali masalah itu timbul, dimulai ketika resource kita jadikan source. Saluran, saudaraku, saluran dari supply ini, kita anggap inilah sumbernya. Apa, saudaraku? Resource itu atau saluran itu. Seringkali kerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Orang-orang tertentu yang selama ini yang seolah-olah memberkati kita, yang membangun kita. Kita anggap ini source, sumber. Bukan. Orang bukan sumber, pekerjaan bukan sumber, bisnis saudara bukan sumber, kepintaran bukan sumber. Sumbernya siapa? Tuhan. Sepanjang kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah sumber, maka kita percaya kalau dia sumber, maka supply-nya tidak terbatas. Seperti perkataan siapa? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Paulus dia berkata, ya kan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan. Itu namanya supply yang tidak terbatas. Kalau saudara jadikan Yesus sebagai sumber, katakan amin. Ya. Karena supply-nya tidak terbatas, otomatis saudara dan saya mengalami apa? Surplus. Katakan surplus. Ya kan? Surplus. Dia tulis, pialaku penuh melimpah. Bagaimana kok bisa memelihara yang namanya hidup yang berkelimpahan melalui kebiasaan apa? Bersyukur. Orang bisa bersyukur kalau pertama dia setting pikiran dia, sumber aku bukan kerjaan aku. Seperti Elia, sumber dia adalah Tuhan, bukan sungai Kerit, bukan burung gagak. Sungai Kerit dan burung gagak adalah resource, saluran, katakan amin. Ketika sungai Kerit kering, Tuhan bilang kau pergi ke Sarfat. Dia bisa buka, saudara, saluran yang lain, katakan amin saudara. Nah ini penting. Sudah tahu ya, saudara, ya kan? Lalu kalau kita mengalami surplus, saudara, kelebihan, maka dampaknya akan jadi apa? Overflow. Katakan overflow. Overflow, hidup yang melimpah. Melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan pasti melimpah. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Jadi simpulannya apa saudaraku? Ketika kita menjadikan Tuhan itu sumber, kita bisa tenang bersandar pada apa? Pada supply-nya. Pada pemeliharaannya. Amin saudaraku. Kalau kita percaya pada supply-nya,
maka kita akan bisa bebas atau keluar dari mentalitas apa? Kekurangan. Menjadi mentalitas surplus. Yang akhirnya hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan. Katakan amin saudaraku. Ya kan, berkelimpahan itu dari hati dan pikiran kita. Mas, aku punya sukacita yang bisa aku bagikan. Jadi Tuhan tuh tidak ngajar kita Alkitab cukup. Dia nggak bilang pialaku penuh. Dia nggak katakan. Tuhan nggak mau kasih saudara penuh atau cuma sekedar cukup. Tuhan mau kasih saudara melimpah. Pialaku penuh melimpah. Katakan pialaku penuh melimpah. 1, 2, 3. Pialaku penuh melimpah. Jadi Tuhan tidak hanya mau saudara memberkati kita saja. Cukup buat kita. Berhenti pada kita. Tapi tujuan Tuhan adalah dia ingin saudaraku Yesus. Ya kan, supaya Tuhan bisa memakai kita. Mempercayakan kita. Memberkati banyak orang. Katakan amin. Ketika ada sukacita kita bisa bagi sukacita kita. Ada damai sejahtera, kita bawa damai sejahtera buat orang. Saya bisa nanti katakan amin. Karena kita ada damai. Damai sama Tuhan, damai dengan keluarga, damai semua. Kita bisa damaikan orang. Saya bisa katakan amin. Kita gak akan pernah bisa mendamaikan orang. Kalau hidup kita selalu bertengkar. Bertikai. Di dalam diri kita ada banyak pertikaian. Dan mungkin kita bawa damai. Yang ada adalah kita bawa pertikaian lagi kepada yang lain. Jadi apa yang melimpah dalam diri kita. Itu akan menentukan masa depan kita. Nah oleh karena itu saudara untuk bisa sampai situ. Kita harus mulai membentuk satu kebiasaan. Karena kebiasaan kecil yang saudara. Yang kelihatannya gak berbahaya. Saudaraku kalau dilakukan terus menerus. Pelan-pelan itu akan membentuk daripada kehidupan kita. Salah satu kebiasaan kecil yang nampak nggak berbahaya itu apa? Mengeluh. Kebiasaan apa? Mengeluh. Bangun pagi, susah nih ya pagi-pagi. Kenapa hujan terus? Ya kan? Nggak ada kata hujan, panas terus. Ya kan? Tidak kata gawe. Ya kan Tuhan, kapan aku dapat kerjaan? Ada gawe, capek nian banyak gawe itu. Aduh alasan, betul kan saudara? Belum nikah, Tuhan kapan aku dapat jodoh? Ya kan, setelah dapat jodoh, sudah nikah, kapan Tuhan aku dapat anak? Saya dapat anak, coba siku anak, tambah lagi 2. Saya punya anak, ya kan, enak ada punya anak ya kayaknya ya, repot gitu. Betul kan saudara kan? Jadi setelah nikah, enak gak nikah bebas gitu. Jadi kebiasaan kadang-kadang saudara, masalah itu saudaraku ya kan, karena kita ya kan muncul itu bukan karena Tuhan gak baik. Tapi karena kita sudah terlalu terbiasa melihat apa yang kurang. Apa yang tidak ada, apa yang jelek. Sehingga kita gak bisa lagi melihat apa yang telah Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara tuh satu hal. Kalau kita mau mengalami hidup yang berlimpahan, satu hal saudaraku, rupanya tuh menurut neuroscience ya. Neuroscience tuh ngomong yang orang pada belajar. Ya kalau saudara lihat, jadi praktek kebiasaan mengucap syukur itu berkaitan dengan sistem otak kita. Jadi katanya ini kan ya, bilang gini, kenapa orang kok mudah lupa, galak lupo, kalau wong yang istilahnya demensia. Katanya tuh, kok bisa pikun? Otak ngalami kerusakan karena selalu berpikiran ngeluh, pikiran negatif, mikirnya jahat, itu merusak otak. Tetapi kalau orang melatih kebiasaan untuk bersyukur katanya, itu akan membuat otak saudara, kayak ada sel-sel yang rusak itu bisa diinikan tumbuh. Saudaraku, itu udah ada teknologinya. Dari situ lalu ada terapan secara ininya, saudara. Jadi itu berkaitan erat dengan apa saudara? Otak kita, emosi, motivasi, dan kesejahteraan. Ya, itu ditemukan neuroscience sekarang nih. Padahal Alkitab udah ngasih tahu ribuan tahun yang lalu. Ya saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, jadi
Kenapa saudaraku? Ya kan? Karena gini saudara, kenapa kok Tuhan bisa tahu? Ya kan? Kenapa harus mengucap syukur? Karena Tuhan tuh tahu begini saudara. Apa yang terus menerus memenuhi pikiran kita. Ya. Akhirnya akan memberikan pengaruh. Ya kan? Pengaruh dari cara kita melihat dan menjalani kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita mengeluh, selalu yang ada dalam pikiran kita itu hal-hal yang apa? Yang baik atau yang negatif? Negatif. Tapi kalau kita belajar bersyukur, selalu ngingat yang kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain, hal-hal yang positif yang kita terima. Nah, oleh karena itu ada beberapa kebenaran yang coba kita belajar yuk saudara. Ini perlu didoakan. Jangan cuma tahu firman ini tapi kita mau doakan. Itulah cara waktu kita dengar firman lalu kita doakan, itu namanya kita tidak hanya mendengar tetapi kita sudah melakukan. Cara melakukan firman yang pertama tuh doakan firman itu. Dari doa Roh Kudus menggerakkan melakukan secara ini kan. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah gini saudaraku. Saat kita mengeluh, saat saya mengeluh, perhatikan saudaraku ya kan, itu akan memperbesar masalah. Kuasa dari masalah jadi makin besar. Ucapan syukur apa? Memperbesar apa? Kesadaran kita akan Tuhan. Nah, Filipi 2 ayat 14 ini nasihatnya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara perhatikan sini. Tuhan tuh tidak hanya bicara tentang tindakan. Perhatikan. Tidak hanya berbicara tentang tindakan. Tapi Tuhan tuh memperhatikan. Apa saudara? Atmosfer hati. Katakan atmosfer hati. Ketika kita melakukan sesuatu, atmosfer hati kita itu gimana? Maka dia bilang, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Bukan cuma dia mau saudara lakukan sesuatu yang baik, yang benar, tetapi juga hatimu jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita bisa melayani, menolong orang, bekerja, bahkan beribadah sambil apa? Mengeluh. Betul gak saudara? Kita nolong orang sambil ngeluh kita. Bisa. Tapi Tuhan bilang kalau kau nolong orang, kau melayani, hentikan dulu keluh kesah kamu. Supaya benih yang kita tabur itu menjadi benih kekekalan. Berbuah kekekalan. Katakan amin saudara. Sudah dapat ya? Sudah. Nah sekarang kita belajar begini saudara. Apa sebenarnya, saya mau kasih tahu. Apa sebenarnya yang dikerjakan, dilakukan. Yang dihasilkan oleh keluhan. Waktu kita ngeluh, apa hasilnya? Intinya begitu. Keluhan tidak selalu mengubah keadaan. Ya, keluhan pasti mempengaruhi apa? Cara kita melihat keadaan. Nggak akan ubah keadaan, tapi mengubah cara kita melihat keadaan. Maksud saya begini. Ya, cara kita melihat keadaan. Jadi kita melihat, ya kan? Keluhan itu bisa membuat kita tuh kehilangan ingatan terhadap kebaikan Tuhan dan sesama. Kalau kita terus berbicara, mengeluhkan tentang masalah, perhatikan saudara, masalah itu akan menjadi semakin apa? Semakin besar pikiran kita. Waktu kita ngeluh kita nggak mikirin tentang solusinya, saudara. Cuma ngomongin masalahnya aja. Waktu ngeluh kan kita cuma cerita luka kita, cerita kesedihan kita. Betul gak saudara? Itu ngeluh. Karena ada luka, ada kesedihan yang tidak diserahkan ke Tuhan. Keluarnya keluh kesah. Saudara Kristus. Akibatnya apa? Kalau kita ngomongin tentang masalah terus. Masalah jadi tambah besar. Masalah tambah besar dalam pikiran kita. Kalau masalah tambah besar dalam pikiran kita, Tuhan jadi makin apa? Makin kecil. Kalau masalah tambah besar Tuhan makin kecil. Akibatnya apa yang naik? Saudara, kecemasan. Hidupnya cemas, hidupnya stres, kewalahan, nggak sanggup lagi. Nah itu saudara, sebaliknya kalau ucapan syukur itu akan memperbesar kesadaran kita akan Tuhan. Ya, makin pikirannya kesadaran kita syukur kan tentang Tuhan yang baik, tentang kebaikan Tuhan di masa lalu, tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dampaknya apa saudaraku? Meningkatkan ketenangan,
meningkatkan damai sejahtera. Meningkatkan apa? Sukacita. Saudara mau mengucap syukur? Ya kan? Saya mau nanya gini, kalau kita ngeluh ya tentang cuaca. Pertanyaan saya, apakah cuacanya berubah atau tidak? Kalau kita mengeluh tentang pekerjaan, apakah pekerjaan otomatis jadi lebih mudah? Tidak. Kalau kita ngeluh tentang anak kita, tentang suami, tentang istri, tentang keluarga, apakah keluarga kita akan berubah? Tidak. Saudara, seringkali cara pandang kita yang berubah. Jadi tambah jahat, tambah negatif, tambah berjarak. Saudara-saudara, katakan amin. Kalau kita ngeluh terus. Jadi saya melihat ya orang-orang yang makin jauh dari kita adalah orang-orang yang terus mengeluh tentang kita. Atau kita yang mengeluh tentang dia. Makanya saya selalu dalam konseling pernikahan, selalu nasihat yang pertama saya nasihati adalah saya berusaha untuk mendekatkan mereka. Yang bisa mendekatkan mereka satu dengan yang lain, mendekatkan kita adalah pertama doa. Doa membuat kita dekat kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Yang ngerti katakan amin. Betul gak? Doa deketin. Yang kedua apa saudaraku? Ya kan? Berbuat baik. Dengan berkata baik, berpikir baik, berbuat baik. Itu kan bikin dekat. Betul gak saudara? Katakan amin. Kita sering berbuat baik sama istri kita. Kayaknya itu narik dia tuh jadi dekat sama kita. Atau kita jadi dekat sama dia. Betul gak saudara? Berkata baik. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Bersyukur tentang istri. Aku bersyukur istriku saya. Orangnya baik, setia. Dia mudah sekali ngampuni. Mudah sekali maklumi. Saat-saat aku lagi susah. Itu kan deketin kita dengan dia. Kalau kita ngeluh. Pernah saudara, dia payah gini-gini. Pasti kita tidak pernah. Naluri setiap kita tidak mau dekat dengan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang buruk. Betul gak? Kita hanya mau dekat dengan sesuatu yang baik. Sudah dapat gak poinnya saudara? Katakan amin. Jadi banyak orang saudara berusaha untuk aku mau dekat sama Tuhan. Tapi dia gak bisa lepaskan keluh kesah. Gak mungkin bisa. Kalau kita mau hati kita melekat dengan Tuhan. Kata kuncinya ingat kebaikan Tuhan. Lalu ucapkan syukur. Saya mau kasih tahu loh saudara. Yang namanya saudara mujizat. Seberapa banyak pun kita nerima mujizat. Saudaraku. Hati kita bisa tetap terus mengeluh. Contohnya orang Israel. Bilangan 14 ceritakan saudara. Mereka terus bersungut-sungut di padang gurun. Padahal mereka sudah lihat apa? Laut merah terbelah. Tiang awan, tiang api. Mana turun setiap hari. Air keluar dari batu. Tapi anehnya. Mujizat ada di depan mata. Tetapi saudara, keluhan tetap ada di mana? Di mulut mereka. Kenapa? Karena mengalami mujizat tidak otomatis menghasilkan hati yang bersyukur. Makanya kan ada banyak orang yang sudah ngalami dalam hidup saudara pasti hari-hari. Ini apa kurangnya orang ini? Ya kan? Kok masih terus nuntut? Kenapa? Karena orang ini tidak tahu bersyukur. Tidak tahu terima kasih. Dia udah ngerasa itulah hak dia. Makanya dalam hidup kita kalau saudaraku. Kalau kita merasa bahwa ini semua anugerah bukan hak saya untuk dapat. Kita bisa bersyukur. Katakan amin saudara. Nah itu kan makanya bersyukur itu perlu namanya iman. Iman membutuhkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Untuk bisa mengakui kebaikan ini. Ya kan semua hal ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ya kan Tuhan bisa tunjukkan kebaikannya kepada saya lewat orang-orang ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya berterima kasih untuk semua orang yang sudah menolong saya. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Itu yang pertama. Saudara kita mau ganti keluh kesah dengan ucapan syukur. Ini ucapan syukur. Keluh kesah. Ya kadang-kadang kita merasa, kita mau deket nih dengan orang ini. Tapi kok dia menjauh dari kita. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang kadang-kadang Tuhan tuh bukain deh pasti sama kita. Orang ini sering ngomong yang negatif tentang kita. Atau kita yang ngomong negatif orang itu. Kita gak bisa dekat sama orang itu. Kita harus ganti hari ini. Saudara mau ganti katakan amin. Supaya kita bisa ngalami hidup yang. Kenapa kita gak bisa nolong. Gak mau nolong. Kenapa kita gak mau melayani. Gak mau bantu. Kenapa kita gak mau memberi. Karena mindset kita adalah mindset kurang.
Karena kurang kita ngeluh. Saya dapat ya, tapi kalau kita mindsetnya surplus, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Orang yang gampang bersyukur dan sukacita, itu mudah sekali untuk bermurah hati sama yang lain. Bisa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi yang kedua, saudara, saya mau jelaskan gini, Bu. Ucapan syukur itu bukan sekedar perasaan. Lagi senang aku mau ucapan syukur sama Tuhan. Ya kan? Ucapan syukur itu ada apa? Disiplin rohani. Katakan amin. Saudara tahu apa arti disiplin? Saudara, keputusan yang sengaja kita buat. Sekalipun kita gak mau. Itu namanya disiplin. Katakan amin, saudara. Kita harus bangun pagi. Maunya tidur. Enggak. Lompat. Bangun. Lipat tangan. Ucap syukur sama Tuhan. Itu namanya disiplin rohani. Disiplin bicara apa? Males badan sampai sakit. Enggak, tetap mau olahraga. Itu disiplin. Disiplin adalah keputusan yang kita buat secara sengaja. Bukan ikutin kata hati. Disiplin bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Bukan apa yang mau kita lakukan. Itu disiplin. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab tidak berkata mengucap syukurlah kalau semuanya berjalan baik. Tapi dalam segala hal. Jadi di sini artinya apa, saudara? Ucapan syukur bukan hanya respon terhadap keadaan baik. Ucapan syukur adalah apa? Disiplin rohani. Nah, saya mau beritahu saudara, kita nggak mengucap syukur. Saudara tahu nggak? Beda dalam segala hal untuk segala hal. Bedanya apa? Ya kan? Bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukur dalam segala sesuatu, bedanya apa? Saya mau kasih jelas gini. Saudara nggak perlu bersyukur untuk tragedi atau musibah yang sedang dialami. Kita nggak bersyukur untuk musibah yang saya terima. Kita nggak bersyukur itu. Itu bodoh kan? Tuhan nggak suruh gitu. Tapi sekalipun kita dalam musibah, dalam kesedihan, ya kan saudara, dalam kedukaan maksud saya. Tapi karena kita ingat Tuhan itu baik. Keadaan saya memang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi saya mau ambil keputusan dengan sengaja untuk bersyukur karena Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya kan, saya mau berkata Tuhan Yesus baik. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu lahir dari iman. Kayak contohnya Habakuk, dia berkata begini dalam Habakuk 3, 17, 18. Sekalipun apa? Pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Namun apa? Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Perhatikan kata sekalipun, namun. Sekalipun keadaan tidak seperti yang kuharapkan. Namun aku akan bersukacita. Di sini kita lihat bahwa Nabi Habakuk tidak menyangkal kenyataan atau realitas. Ya, dia mengakui ada masalah. Saudara, dia akui lagi sedang tidak berbunga, lagi sedang paceklik, lagi susah, dia akui itu. Sekalipun aku ngalami lagi sedang susah, tapi aku ambil keputusan bahwa masalah tidak akan menentukan penyembahanku kepada Tuhan. Aku tetap beriari, aku tetap menyembah Tuhan. Ini namanya kedewasaan rohani, saudaraku. Jadi iman bukan berkata tidak ada masalah. Tapi iman bisa berkata gini, aku memang ada masalah, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi satu, Daniel. Saudara, Daniel 6 ayat 11 dia berkata gini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuah ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut, berdoa. Serta apa saudara? Memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ini luar biasa. Belum ada jalan keluar. Singa lapar masih nunggu. Keputusan raja belum berubah. Tapi Daniel mengambil keputusan dengan sengaja. Untuk apa? Tetap bersyukur. Karena ucapan syukur Daniel itu tidak tergantung oleh apa? Oleh perubahan keadaan. Keadaan baik dulu baru aku bersyukur. Enggak. Ucapan syukurnya bergantung pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita tahu saudaraku, kuasa ucapan syukur pada Daniel membuat singa-singa lapar. Saudara tidak bisa, tidak punya selera memakan
daripada Daniel. Katakan amin. Jadi orang yang dewasa rohaninya, dia tidak menunggu keadaan berubah untuk bersyukur. Ya, ia bersyukur karena tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Sekalipun keadaannya belum berubah. Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Yang terakhir saudara, saya ingin bagikan tentang ini sudah prinsip yang ketiga. Ya, yang pertama keluh kesah. Ya, keluh kesah atau keluhan ya itu akan hanya memperbesar masalah dalam pikir. Yang menyebabkan kita hidup dalam apa? Kecemasan, ketakutan, stres, kewalahan. Sehingga mentalitasnya dampaknya apa saudara? Mentalitas kurang. Tapi ucapan syukur akan memperbesar kesadaran kita akan Allah. Sehingga dalam pikiran kita pikirannya tenang. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga mentalitas kita mentalitas apa? Surplus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa saudaraku? Ucapan syukur bukan sekedar tapi adalah disiplin rohani. Yang ketiga ini yang perlu kita pelajari, saudara. Inilah berkat dari ucapan syukur. Ucapan syukur itu akan mengubah hidup yang kewalahan. Ya, menjadi hidup yang apa? Berkelimpahan. Kolose 2 ayat 7 berbicara tentang kehidupan ini saudara. Ya, dia berkata apa saudara? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata melimpah. Perhatian kata melimpah. Tuhan itu tidak merancang kita, saudara, ya kan, untuk hidup terus menerus. Saya pakai bahasa Inggris overwork. Kayaknya kerja sampai kebanyakan kerja. Overloaded, kayaknya kebanyakan beban, kebanyakan kecemasan, kebanyakan khawatir yang akhirnya apa? Kewalahan, overwhelmed. Ya, saya tadi sudah sharingkan Yohanes 10:10 katakan apa saudara? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya mau kasih tahu lagi saudara, kita berdoa bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup yang kewalahan, bukan hidup yang stres. Nah, salah satu pintu menuju hidup yang berkelimpahan adalah apa? Hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Itu ngubah. Saudara, ini ngubah banyak. Yang kadang-kadang gini, gimana Pak? Saya sudah doa, saya sudah kerjakan, saya sudah coba. Saya kena saat ini, saya sudah lakukan ini itu. Nah saudara, saya mau kasih tahu. Kalau kita sudah lakukan itu semua, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Jaga hati dengan cara apa? Jaga iman. Saudara, caranya kita jaga iman adalah kita harus tunjukin tindakan iman. Ada iman yang tersimpan di hati, ada iman yang bisa diperlihatkan di hadapan Tuhan. Apa iman yang perlu diperlihatkan di hadapan Tuhan? Yang bisa gerakan Tuhan. Apa saudara? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah iman dalam tindakan yang bisa dilihat Tuhan. Ya kan? Ucap syukur sudah, jangan ngeluh. Kan nadanya kan gini. Kalau orang dinasihatin tuh, saya tahu nada keluhan walaupun dia nggak ngeluh, itu kelihatan. Apa kurangnya? Sudah doa, ini sudah. Nasihat yang Bapak bilang, sudah dilakukan kok. Kalau masih jawab seperti ini, pasti sudah hilang ini pengharapannya. Kalau dinasehatin, terima kasih. Nasihatnya meneguhkan kembali apa yang saya sudah kerjakan. Mohon doakan saya. Ngerti gak? Itu kan beda, betul gak saudara? Kadang-kadang ada orang ada orang-orang yang cerdas untuk mengatur kata-kata supaya tetap kelihatan rohani. Tapi hawanya, baunya tetap kelihatan, kecium. Keluh kesah di sini, kemarahan di sini, keluka di sini, kesedihan di sini, saudaraku, tetap bisa kecium. Nah ini kita bisa atur kata-kata seolah-olah rohani. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Katakan, makanya untuk bisa ngeluh, untuk bisa bersyukur, kata kuncinya cuma 3. Harus selesai 3 ini, akarnya apa? Apakah luka-luka hati kita sudah disembuhkan dan dibawa ke Tuhan? Apakah kesedihan-kesedihan sudah diserahkan ke Tuhan supaya Tuhan ganti dengan sukacita keselamatan? Apakah rasa bersalah, tuduhan bersalah
sudah diserahkan ke Tuhan untuk menerima pengampunan. 3 ini yang membuat kita bisa hidup dengan rasa syukur. Saudara sini, saya mau kasih contoh yang paling pas. Kenapa kok? Ya, saya sudah sering kasih contoh ini ya. Paulus dan siapa? Silas. Sebenarnya mereka tuh ingin pergi, saudaraku, ke Troas kalau saya. Tapi ada panggilan ke Makedonia. Lalu mereka pergi ke Makedonia. Salah satu kota Makedonia itu namanya Filipi. Di Filipi, saudaraku, Paulus dan Silas beritakan Injil. Lalu dia usir seorang perempuan yang penenung itu, saudara. Karena setannya keluar, jadi bosnya dia nggak lagi dapat keuntungan. Lalu menghasut semua orang, dampaknya apa, saudara? Paulus dan Silas itu ditangkap. Dilemparin batu, dicambuk, dibuang ke penjara. Saya perhatikan. Sebenarnya kan badannya terluka, tapi hatinya tidak terluka. Ngerti ya, saudaraku? Dia dibuang ke penjara, harusnya dia sedih. Saudaraku, tapi kok dia bisa bersuka cita? Karena hanya orang yang bersuka cita yang bisa mengucap syukur. Hanya orang yang pulih dari luka yang bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Orang bisa ngomong, ya kan? Ketika luka belum sembuh, kita akan ngomong gini. Mengucap syukur sih gampang, ya kan? Kau enggak tahu aku. Gimana mau mengucap syukur? Gimana? Itu tanda luka yang belum sembuh. Dia mau bilang, aku luka, aku sedih. Ada dosa atau kesalahan yang kusimpan dalam diri aku. Itu yang membuatnya. Apa yang terjadi ketika Silas, Paulus, dia mengucap syukur dalam penjara. Alkitab katakan apa? Terjadi gempa bumi. Itu hal yang gak pernah dia duga. Apakah Paulus dan Silas mengucap syukur supaya terjadi gempa bumi? Enggak. Apakah saudara kita mengucap syukur supaya maksa Tuhan buat mujizat? Ya enggak. Mengucap syukur harus jadi kebiasaan. Harus terbiasa. Yang ngerti katakan amin, saudara. Harus dia terbiasa. Kadang-kadang kita nih, aku udah mengucap syukur supaya Tuhan turuti apa keinginan aku, doaku harus terjawab. Enggak, bukan itu ininya, konsepnya enggak gitu. Dia mengucap syukur, dia memuji-muji, bukan supaya lepas dari penjara. Tapi itulah kebiasaannya. Tapi apa yang Tuhan buat? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan yang suruh dia ke Makedonia. Apa yang terjadi, saudara? Lewat pemenjaraannya, kepala penjara, seluruh keluarganya bertobat, memperoleh hidup yang kekal. Dari situlah benih Injil, benih untuk satu gereja, ya kan? Filipi bisa berkembang. Dan surat-surat Paulus untuk Filipi, saudara, tentang sukacita itu menyebar sampai dari ribuan tahun, sudah 2000 tahun ini yang memberkati banyak orang. Katakan amin. Kata kuncinya, saudara, ya kan, dari ucapan syukur itu buka pintu penginjilan, pintu keselamatan, pintu rezeki, pintu berkat buat setiap kita. Untuk bisa mengucap syukur, sekali lagi, mari kita belajar setiap hari kita bawa. Setiap luka jangan disimpan. Setiap kesedihan jangan disimpan. Setiap dosa jangan disimpan. Serahkan ke Tuhan yang berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan buat kamu. Aku datang, bukan cuma kamu punya hidup, ya, tapi hidupmu berkelimpahan. Hidup menjadi berkat dan saluran berkat supaya nama Allah dipermuliakan. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama yuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berikan nafas hidup buat setiap kami. Terima kasih untuk keluarga ya Tuhan, Engkau berkati buat kami. Engkau pelihara ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap makanan minuman yang kami boleh nikmati ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ambil keputusan untuk berhenti mengeluh. Kami mau belajar ya Tuhan, bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih banyak Bapa, makasih Allah Roh Kudus. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus daripada dosa kami. Bapa, hari ini ya Tuhan, sekalipun kami belum melihat jawaban, kami mau tetap bersyukur. Sekalipun kami belum melihat jalan keluar, tapi kami mau tetap bersyukur. Walaupun kami belum memahami proses ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami mau berkata, sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, ketika hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, maka kami tidak lagi dikuasai apa yang kurang, tapi kami dipenuhi dengan kesadaran akan apa yang Tuhan telah kerjakan, sedang kerjakan, dan masih akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak panggil kami untuk hidup kewalahan dan stres. Tuhan panggil kami untuk hidup berkelimpahan. Ya Tuhan, dengan kasih karunia, berkelimpahan dan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera dan ucapan syukur. Hari ini ya Tuhan, kami memilih untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan membiarkan keluh kesah menguasai perkataan kami. Kami tidak akan membiarkan ya Tuhan masalah mencuri sukacita kami Tuhan. Kami akan terus mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami akan memperkatakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Dan sekalipun keadaan kami belum berubah, hati kami tetap mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Bapakku berdoa, curahkan ya Tuhan urapan-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan ya Tuhan daripada di gereja ini.
Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.